Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurkani Ahmadi dari kelas 12A SMA N Banua, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pemberontakan DITII Aceh yang terjadi di masa lalu, analisis potensinya di masa kini, dan mengantisipasi pemberontakan yang serupa di masa yang akan datang. Pemberontakan DITII di Aceh terjadi karena kekecewaan para tokoh Aceh atas keputusan pemerintah, yaitu penurunan status kedaerahan. Yang pada awalnya Aceh berstatus keistimewaan, kemudian diturunkan menjadi status keresidenan dan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Keputusan peleburan dianggap mengabaikan jasa baik dari masyarakat Aceh saat berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Kekesalan Daud Beru semakin membara karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Akibat dari hal ini, pemberontakan DITII di Aceh pun terjadi. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Beru bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Besar Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 20 September 1953. Setelah mendengar kabar tentang pemberontakan DITII di Aceh, pemerintah pun segera bertindak untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Pemerintah memiliki dua jalur dalam penyelesaian pemberontakan DITII, yaitu yang pertama melalui jalur militer dan yang kedua melalui jalur diplomasi. Untuk operasi militer sendiri dilakukan dengan menyelenggarakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan jalur diplomasi diterapkan dengan mengirimkan utusan ke Aceh untuk bercengkrama dengan Daud Beru. Setelah proses yang panjang, maka permasalahan pun diselesaikan dengan jalur diplomasi. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut dengan Daerah Keistimewaan Aceh dan diizinkan menerapkan syariat Islam. Kemudian pada tanggal 18 sampai 22 Desember 1962 diadakan upacara besar bernama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh MKRA di Aceh sebagai tanda perdamaian. Untuk potensi terjadinya pemberontakan DITII sendiri saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi baik untuk sekarang maupun di masa depan. Nah, akan tetapi untuk pemberontakan yang bersifat separatisme masih saja terjadi hingga saat ini. Contohnya adalah organisasi Papua Merdeka atau OPM dan juga Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, meskipun perlawanan GAM berhasil dihentikan pada tahun 2005, yang mana GAM sendiri adalah bentukan dari Hasan Tiro yang sudah ada yang berdiri sejak 1976. Namun tidak menutup kemungkinan pemberontakan seperti GAM atau yang lainnya terkait dengan ideologi pasti akan terjadi lagi untuk sekarang atau ke depannya. Tidak hanya itu saja, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, maka potensi terjadinya pemberontakan semakin meningkat karena banyaknya informasi yang berkaitan dengan paham atau ideologi yang tersebar luas yang mampu mempengaruhi kita dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pertama dan utama adalah memahami dan meresapi seluruh nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjadi manusia berjiwa Pancasila yang mampu menjaga integrasi bangsa. Penanaman nilai Pancasila sendiri bisa dilakukan sejak masa kanak-kanak. Dan begitu, jiwa nasionalisme yang ada dalam diri bisa berkembang dan hal itu pun akan menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua adalah selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan paham-paham yang beredar sekarang ini. Gunakanlah Pancasila sebagai filter dalam menerima informasi tersebut. Jika sesuai dengan nilai yang ada di Pancasila, kita ambil manfaatnya, dan yang bertentangan, kita tolak serta tidak menyebarkannya. Jadilah penyebar informasi yang bijaksana. Apabila kita salah dalam hal menyebarkan informasi, kerugiannya tidak kita tanggung sendiri, namun melainkan bisa juga ditanggung oleh orang lain. Maka daripada itu, berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi yang telah kita terima. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia, apabila muncul suatu organisasi yang mampu menyebabkan disintegrasi bangsa,
maka segera laporkan pada pihak berwajib agar ruang lingkup organisasi itu tidak semakin besar, atau yang lebih baiknya lagi, organisasi tersebut hilang atau tidak ada lagi di negara kita, yaitu Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dalam hal menjaga keutuhan NKRI agar tidak terjadi perpecahan di negara kita ini, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat, tidak hanya dari masyarakatnya saja, pemerintah pun ikut andil dalam mengantisipasi pemberontakan yang akan terjadi, seperti berhati-hati dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kenapa? Seperti yang kita tahu, pemberontakan DITI di Aceh terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap aturan yang berlaku pada saat itu. Jadi, agar tidak terulang kembali, maka pemerintah harus meninjau ulang aturan yang berlaku, terutama yang ada sangkut pautnya dengan suatu daerah. Karena seperti yang kita tahu atau umumnya sering terjadi, masyarakat pasti akan membandingkan aturan yang diterapkan dengan aturan lain, baik itu aturan yang lama maupun aturan daerah lain, yang mana sudut pandang mereka menganggap aturan itu tidak cocok dengan daerah mereka, sedangkan aturan daerah lain itu sangat cocok dengan daerah mereka. Terus yang kelima, baik itu pemerintah maupun masyarakat harus taat kepada semua aturan yang telah berlaku. Aturan dibuat karena adanya suatu permasalahan yang terjadi sebelumnya dan dilaksanakan agar masalah tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus saling terjaga. Apabila ada kesalahan sedikit saja yang terjadi antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, maka hal itu akan memberikan sebuah keretakan di antara hubungan pemerintah dan masyarakat. Nah, keretakan ini apabila tidak segera ditangani ataupun tidak bisa dicegah, maka hal itu akan memberikan potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Ya, sekian dulu penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemberontakan DITI di Aceh yang terjadi di masa lalu, analisis potensinya di masa kini, dan cara mengatasi pemberontakan yang serupa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja selama penyampaian yang saya lakukan. Jangan lupa untuk berikan like dan komennya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.